Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisatul Husna, pelajar penggerak Merah Putih Angkatan 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menayangkan sebuah video sosialisasi yang berjudul Program-Program Pendidikan Bermutu untuk Semua dari Kementerian Dasar dan Menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sosialisasi yang akan saya sampaikan hari ini. Pada kesempatan ini, aku akan membahas tentang program-program pendidikan bermutu untuk semua dari Kementerian Dasar dan Menengah. Topik ini penting karena berkaitan langsung dengan dunia pendidikan yang sedang kita jalani sebagai pelajar. Teman-teman, pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan. Lewat pendidikan, kita bisa belajar, berkembang, dan menentukan masa depan. Namun, dalam kenyataannya, kondisi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merata. Masih ada perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, baik dari segi fasilitas, proses belajar, maupun akses pendidikannya. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, pendidikan jadi nggak adil. Karena itulah pemerintah membuat program-program ini untuk semua. Pendidikan bermutu itu bukan cuma soal nilai, bukan cuma soal ranking, rapot, atau siapa yang paling pintar. Pendidikan bermutu itu tentang proses belajar yang baik, guru yang mendukung, bukan hanya mengajar, lingkungan sekolah yang sehat, serta karakter siswa yang kuat. Dan yang paling penting, pendidikan ini untuk semua, bukan untuk sebagian orang saja. Sekarang aku akan masuk ke program-program prioritasnya. Program prioritas yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. Kenapa karakter itu penting? Karena sepintar apapun seseorang, kalau karakternya kurang baik, ilmunya bisa jadi nggak bermanfaat. Makanya guru-guru diberikan pelatihan dari sisi akademik, tapi juga sikap dan mental. Salah satu yang ditekankan adalah 7 kebiasaan anak Indonesia, seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, peduli, dan kerjasama. Contoh kecilnya itu datang tepat waktu, menghargai teman, serta nggak meremehkan orang lain. Bisa juga bertanggung jawab sama tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Program ini juga didukung dengan makan bergizi gratis dan penguatan UKS, karena jujur aja kalau perut kita lapar serta badan yang kurang sehat itu kita jadi susah untuk fokus. Program yang kedua yaitu pemenuhan dan perbaikan suasana dan prasarana pendidikan. Coba bayangin, kalian belajar di kelas yang panas, kursinya rusak, atau fasilitasnya kurang, pasti nggak nyaman kan? Makanya ada program revitalisasi sekolah seperti perbaikan ruang kelas, toilet, dan fasilitas belajar lainnya. Selain itu, pemerintah juga membangun unit sekolah baru, terutama di daerah yang masih kekurangan sekolah. Tujuannya sederhana, supaya semua siswa bisa belajar di tempat yang aman, nyaman, serta layak. Untuk program yang ketiga yaitu wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Di program ini, pemerintah benar-benar menekankan bahwa pendidikan harus dimulai sejak pra-SD, bukan saat SD. Kenapa pra-SD itu penting? Pra-SD itu penting karena di usia itu anak mulai belajar hal-hal dasar seperti bersosialisasi, disiplin, dan kebiasaan belajar. Kalau fondasinya kuat dari awal saat masuk SD sampai jenjang berikutnya, proses belajar mengajarnya pasti lebih siap. Selain itu, pemerintah juga fokus pada perluasan akses pendidikan menengah. Artinya, siswa tidak boleh berhenti sekolah hanya karena jarak, biaya, atau keterbatasan fasilitas. Setiap anak diharapkan punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini juga
tidak sekolah atau ATS. ATS ini bisa karena berbagai alasan, misalnya ekonomi, keluarga, atau bahkan lingkungan sekitarnya. Melalui berbagai program pendampingannya, anak-anak ini diupayakan agar bisa kembali belajar dan dapat hak pendidikan. Selain jalur formal, pendidikan juga memperkuat pendidikan non-formal dan informal. Contohnya seperti PAUD, rumah belajar, relawan mengajar, dan pendidikan jarak jauh. Ini semua penting karena tidak semua anak bisa belajar dengan cara yang sama. Dengan adanya jalur informal dan non-formal, pendidikan jadi lebih fleksibel dan menjangkau lebih banyak orang. Untuk penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains digital, itu adalah program yang keempat. Literasi itu sering dianggap cuma soal bisa baca atau cuma bisa baca aja. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Literasi itu kemampuan kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Misalnya saat kita membaca berita di media sosial, kita bisa bedain mana sih berita yang beneran fakta dan mana berita yang hoax. Namun juga numerasi juga bukan cuma hitung-menghitung di pelajaran matematika. Numerasi itu soal cara kita menggunakan angka di dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca data, membaca grafik, atau membuat keputusan sederhana. Makanya penguatan literasi dan numerasi ini penting supaya siswa tidak cuma hafal rumus, tapi juga paham cara berpikirnya. Selain itu, ada juga penguatan pendidikan sains dan teknologi sejak usia dini. Sains dan teknologi diajarkan bukan untuk bikin siswa takut, tapi justru supaya terbiasa berpikir kritis dan kreatif. Contohnya sederhana, seperti belajar lewat percobaan sederhana, diskusi, dan penggunaan media digital. Program ini juga didukung dengan penguatan pendidikan vokasi, kejuruan, dan pelatihan. Tujuannya supaya siswa tidak hanya punya pengetahuan, tapi juga keterampilan yang bisa digunakan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Untuk program yang kelima, yaitu pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas bangsa. Karena itu, bahasa Indonesia terus dimartabatkan agar digunakan dengan baik dan benar, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di sisi lain, bahasa dan sastra daerah juga perlu dilestarikan. Bahasa daerah adalah bagian dari budaya dan jati diri daerah masing-masing. Kalau kita tidak jaga bahasa daerah itu bisa perlahan hilang atau punah. Selain itu, pemerintah juga mendorong penginternasionalan bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia ini diperkenalkan ke dunia internasional agar semakin dikenal dan dihargai oleh negara lain. Dengan begitu, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di dalam negeri, tapi juga punya potensi atau posisi di tingkat global. Kalau kita lihat keseluruhan, program ini tujuannya cuma satu, yaitu supaya pendidikan di Indonesia ini semakin adil, bermutu, dan bisa dirasakan oleh semua siswa di Indonesia. Tapi program sebagus apapun tidak akan berhasil kalau kita sebagai siswa cuma jadi penonton. Peran kita sederhana, bisa dengan belajar dengan sungguh-sungguh, menggunakan fasilitas dengan bijak, serta saling mendukung di sekolah. Sebagai penutup, aku berharap materi ini bisa bikin kita sadar bahwa pendidikan itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kesempatan. Oke, materi-materinya sudah saya jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya beri waktu 5 menit.
Untuk tujuan utama, setelah saya memahami program-program tersebut, tujuan utama dari program pendidikan bermutu untuk semua ini adalah memastikan bahwa setiap anak di Indonesia itu dia mendapatkan pendidikan yang layak, adil, serta berkualitas. Selama ini masih ada perbedaan kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ada sekolah yang fasilitasnya lengkap, ada juga sekolah yang fasilitasnya seadanya. Program ini hadir untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran yang bukan hanya mengajar kelulusan atau nilai, tetapi membentuk siswa yang mampu berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, secara singkatnya, tujuan program ini adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berkembang melalui pendidikan yang bermutu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana dampak program pendidikan bermutu untuk semua terhadap masa depan pelajar Indonesia? Oke, untuk dampak, program ini memiliki dampak yang sangat penting bagi masa depan pelajar Indonesia karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia ke depan. Melalui program ini, pelajar tidak hanya diarahkan untuk mengejar nilai akademik, tapi juga dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mandiri. Hal ini penting karena tantangan di masa depan tidak hanya membutuhkan kepintaran, tetapi juga keterampilan dalam memecahkan masalah dan beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, program ini juga membantu menciptakan pemerataan kualitas pendidikan. Ketika semua pelajar mendapatkan akses pendidikan yang baik, maka peluang untuk sukses di masa depan menjadi lebih adil. Tanpa bergantung pada latar belakang daerah atau kondisi ekonomi, dampak lainnya adalah meningkatkan kesiapan pelajar dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dunia kerja. Dengan metode pembelajaran yang lebih modern dan relevan, pelajar menjadi lebih siap menghadapi persaingan global. Tapi ada yang ditanyakan lagi? Tanya lagi nggak Pak? Mengapa wajib belajar dan pemerataan kesempatan pendidikan itu terus diperluas? Oke. Menurut yang aku pahami dari program yang aku jelaskan tadi, perluasan wajib belajar 13 tahun itu dan pemerataan kesempatan pendidikan dilakukan agar tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan. Tadi sudah sempat dibahas adanya perluasan akses pra-SD, pendidikan menengah, serta penanganan ATS atau anak tidak sekolah. Contohnya seperti anak yang sebelumnya kesulitan melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya atau jaraknya, tetap diberikan kesempatan belajar dengan adanya pendidikan non formal dan afirmasi pembiayaan. Hak belajar anak akan tetap terpenuhi dengan itu. Program ini memastikan bahwa pendidikan itu benar-benar untuk semua, bukan hanya untuk misalnya di daerah satu dapat pendidikan, di daerah satunya tidak mendapatkan pendidikan. Oke, sekian sosialisasi tentang program-program pendidikan bermutu untuk semua dari Kementerian Dasar dan Menengah. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam